Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Mijan beserta staf, juga siswa-siswi SMP Mijan yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Ratna Komala dengan tim saya Bapak Agung Sedayu. Kami dari program studi biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Jakarta. Terkait dengan adanya Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu adanya pengajaran, kemudian penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Jadi pada kesempatan ini kami ingin melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian masyarakat melalui sharing pengetahuan khususnya dengan adik-adik siswa-siswi SMP Mijan. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan pengabdian masyarakat di sekolah ini. Ya, pada kesempatan ini kami ingin memberikan materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, khususnya yang menjadi fokus saat ini menjadi bahasan dimanapun, karena merupakan hal-hal yang menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Baik, saya kira itu yang menjadi perkenalan kami. Untuk menyingkat waktu, kami akan mencoba untuk memaparkan materi yang sudah kami persiapkan. Baik, sekali lagi bahwa ini merupakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun tema yang kami ambil adalah tentang upaya penanggulangan masalah pencemaran plastik melalui program produksi bersih. Saya, Ratna Komala dan Agung Sedayu, merupakan tim dari kegiatan ini. Adapun outline dari materi yang akan dipaparkan, yang pertama adalah latar belakang, kemudian klasifikasi limbah atau sampah, kemudian pencemaran plastik, kemudian dampak pencemaran dan penggunaan plastik, serta pendekatan pengelolaan sampah yang sederhana. Adapun yang melatar belakangi materi ini adalah bahwa seperti kita ketahui, pertambahan penduduk merupakan permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara berkembang termasuk negara Indonesia. Nah, pertambahan penduduk ini tidak lepas dari adanya kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan dasar hayati, kebutuhan dasar manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat pada umumnya mengambil dari lingkungan atau sumber daya yang ada di sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhan hayati seperti sandang, pangan, papan, ngambil dari lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan manusiawi, di mana manusia itu butuh status sosial, butuh pendidikan, butuh pekerjaan, maka akan didirikan beberapa sekolah, beberapa industri, dan kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan untuk kebutuhan dasar untuk memilih, bahwa manusia boleh memilih apapun yang dia mau dari lingkungan. Nah, dengan pertambahan penduduk ditambah dengan kebutuhan dasar yang ada, maka kebutuhan tersebut akan meningkat. Dari hasil eksploitasi atau pengambilan dari lingkungan, pada akhirnya akan menghasilkan limbah. Limbah inilah yang akan
menyebabkan kerusakan lingkungan, salah satunya adalah dengan pencemaran. Jadi pencemaran lingkungan adalah merupakan masalah global yang dihadapi saat ini oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, yang menarik saat ini adalah adanya pencemaran yang disebabkan oleh plastik, di mana seperti kita ketahui bahwa penggunaan plastik itu tidak bisa dihindari setiap hari untuk kegiatan apapun. Nah, pencemaran plastik ini ternyata mempunyai dampak yang besar dari beberapa aspek, baik dari aspek estetika, aspek lingkungan, kemudian aspek kesehatan. Ya, kesehatan itu baik kesehatan organisme lainnya maupun kesehatan untuk manusia. Nah, jika dampak ini tidak ditanggulangi, maka akan menyebabkan hal-hal yang lebih serius. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah-masalah ini diperlukan suatu metode. Metode itu biasa yang dilakukan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan melalui produksi bersih. Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang lain, kita harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan pencemaran atau polusi. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 97 Pasal 1 Ayat 12 didefinisikan yaitu sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga kualitasnya menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tersebut tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab polusi atau pencemaran disebut polutan, di mana sumber polutan itu sendiri bisa berasal dari beberapa sumber. Yang pertama dari pemukiman, yang kedua dari sektor pertanian, kemudian sektor industri, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata, dan lain-lain. Bicara tentang polutan, salah satunya adalah sampah. Di sini ada definisi sampah atau limbah menurut WHO atau World Health Organization, di mana sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi ada penyebabnya. Nah, bahwa sampah tadi bisa diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada sampah organik, contohnya daun-daunan, kemudian kertas, kayu, karton, tulang, sisa bahan makanan ternak, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta lain-lain. Jadi sampah organik itu sampah yang disebabkan oleh atau yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari benda yang tidak hidup. Contohnya adalah plastik yang merupakan produk buatan, kemudian dari besi, gelas, nika, logam, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan jenisnya, sampah itu macam-macam, yaitu ada sampah makanan, sampah kebun atau pekarangan, sampah keras, sampah plastik, karet, kulit, sampah kain, sampah kayu, sampah logam, sampah gelas dan keramik, sampah abu dan debu, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, sedangkan berdasarkan sifat-sifat biologis dan kimianya, dibagi menjadi tiga, yaitu ada sampah yang mudah terdegradasi, contohnya adalah sisa sayuran, sisa daging, dan daun-daun sampah. Kemudian sampah yang sulit terdegradasi, contohnya plastik, kertas, logam, abu atau debu, kemudian bahan-bahan bangunan, dan kayu-kayuan. Sedangkan yang ketiga adalah sampah yang berbahaya bagi kesehatan. Di sini contohnya adalah zat-zat kimia dari hasil industri yang dihasilkan dari pengolahan produk. Kita lihat pencemaran plastik.
kenapa banyak orang menggunakan plastik? Dari hasil beberapa penelitian di sini bisa didapatkan data bahwa orang banyak menggunakan plastik kan beberapa alasan. Yang pertama adalah karena biayanya murah, kemudian sifatnya fleksibel, kemudian ringan, tahan kelembaban, mudah dibuat, dan plastik tersebut adalah serbaguna, jadi bisa dipakai apapun. Maka banyak orang menggunakan plastik. Nah, sekarang sebetulnya apa sih plastik itu? Dilihat dari katanya, kata plastik berasal dari bahasa Yunani, yaitu plastikos, yang berarti mampu dibentuk atau dicetak. Sifatnya tadi fleksibel tadi ya. Dan secara kimia merupakan senyawa makromolekul organik yang diperoleh dengan cara polimerisasi, polikondensasi, poliadisi, dan proses serupa lainnya dari monomer atau oligomer, atau dengan perubahan kimiawi makromolekul alami biasanya mengandung zat lain dan bersifat sintetis. Jadi plastik umumnya itu sintetis, tadi bisa dibuat apapun. Nah, apa sih fakta tentang plastik? Nah, ternyata plastik itu butuh waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk bisa diuraikan. Kemudian dari hasil penelitian juga diketahui bahwa 10% dari semua limbah di dunia itu adalah plastik. Jadi 10% dari 100% yang ada itu plastik limbah yang dihasilkan. Kemudian 50% plastik yang digunakan adalah plastik yang sekali pakai, sehingga karena sekali pakai maka banyak yang plastik akhirnya menumpuk di mana-mana, jadi tidak bisa didaur ulang. Gitu. Kemudian sekitar 1 juta botol plastik dibeli setiap menit, dan 91% sampah plastik tidak dapat didaur ulang. Jadi hanya 9% yang dapat didaur ulang. Dan sekitar 500 juta sedotan plastik digunakan setiap hari di seluruh dunia. Nah, kita perlu tahu dulu jenis-jenis plastik dengan labelnya. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, mungkin kita akan lihat beberapa jenis plastik, namun kita mungkin tidak pernah lihat apa sih label dan maksudnya. Yang pertama adalah jenis PETE atau PET, atau dalam bahasa kimianya polyethylene terephthalate. Ini mempunyai label angka 01, ya. 01 di dalam segitiga. Angka ini biasanya merupakan penciri bahwa plastik ini dipakai untuk botol plastik yang jernih, transparan, tembus pandang, seperti botol air mineral. Jadi yang seperti kita minum ya, botol-botol mineral, baik aqua, ada macam-macam ya yang suka kita lihat di supermarket atau di mana itu, atau dari Coca-Cola, dari macam-macam, ini merupakan botol dari jenis plastik PETE. Nah, ini direkomendasikan hanya untuk sekali pakai dan jangan dipakai untuk menyimpan air hangat apalagi panas, karena bisa bereaksi ya. Nah, tingkat bahaya dan kesulitan terurainya di sini masih sedang. Jadi ini ya relatif direkomendasikan, walaupun sebetulnya ada kesulitan untuk didegradasi. Kemudian jenis yang kedua yaitu HDPE, High Density Polyethylene. Ini berlabel angka 2 dalam segitiga. Ya, biasanya dalam plastik itu ada labelnya seperti tadi yang angka 1. Nah, ini biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu. Ya, putih susu, jadi tidak jernih seperti botol tadi, botol air mineral. Nah, ini juga direkomendasikan hanya untuk sekali pakai. Jadi pemakaian hanya sekali, nggak boleh dipakai ulang. Nah, ini juga sama, tingkat bahaya dan kesulitan terurainya itu adalah sedang. Kemudian yang ketiga
itu V atau PVC, ya, polyvinyl chloride. Ini berlabel angka 3 dalam segitiga. Nah, ini merupakan plastik yang paling sulit didaur ulang. Ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus, pabrik namanya cling wrap. Jadi kalau orang yang kayak mau ke bandara, kadang itu apa namanya, kopernya di wrapping gitu, itu paling susah diurai. Gitu. Dan juga beberapa jenis botol lainnya. Kandungan PVC yaitu yang terdapat pada plastik pembungkus dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak bila dipanaskan. Nah, jadi bisa berbahaya untuk ginjal, hati, dan bisa menurunkan berat badan. Nah, tingkat bahaya dan kesulitan terurainya ini ternyata sangat tinggi. Jadi ini sangat berbahaya dan tidak bisa diuraikan. Jadi harus dihindari penggunaan. Nah, kemudian LDPE, Low Density Polyethylene. Ini berlabel angka 4 dalam segitiga, bisa dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek. Kemudian barang-barang yang dapat didaur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Nah, ini kalau untuk kayak tempat makan ya, tempat makan itu masuk dalam label angka 4 ini. Nah, tingkat bahayanya rendah, ini kesulitan terurai sedang. Jadi ini relatif aman lah gitu, tingkat bahayanya karena rendah gitu. Walaupun sebetulnya masih sulit untuk terurai, masih bisa diuraikan tapi membutuhkan waktu yang lama. Kemudian nomor 5 adalah PP, polypropylen. Berlabel angka 5 dalam segitiga. Ini adalah pilihan terbaik untuk bahan plastiknya. Jadi ini plastik yang paling baik. Polypropylen dapat dipakai untuk wadah makanan, kemudian kemasan, untuk pot tanaman, tutup botol obat, tutup margarin, tutup lainnya, sedotan, mainan, dan lain sebagainya. Nah, tingkat bahaya dan kesulitan terurainya rendah. Jadi ini mudah terurai. Jadi bahayanya juga rendah. Jadi ini yang direkomendasikan untuk dipakai itu biasanya nomor 5 ini. Oke, kemudian yang keenam PS, ya, polistiren. Ini berlabel angka 06 dalam segitiga, biasa dipakai sebagai bahan tempat makan. Styrofoam, ya, kalau kita makan pakai styrofoam tuh ternyata ini susah juga terurainya. Gitu, ya. Tempat minum sekali pakai, bahan ini bisa menyebabkan berbahaya untuk otak dan sistem saraf. Dan bahan ini harus dihindari dan banyak negara bagian Amerika sudah melarang pemakaian tempat makanan berbahan styrofoam, termasuk negara Cina. Jadi kita masih masih ada pakai ya. Tingkat bahaya dan kesulitannya itu terurainya itulah sangat tinggi. Jadi sulit diurai. Yang ketujuh adalah O dengan labelnya adalah other, ya, other atau lainnya. Label angka 7, jadi ini jenis plastik lainnya selain nomor 1 sampai nomor 6. Contohnya botol susu bayi, plastik kemasan, dan galon air minum. Ini dibuat oleh jenis plastik yang berbeda. Nah, ternyata di sini juga tetap berpotensi untuk merusak sistem hormon, juga berbahaya bagi tubuh. Tapi ada juga yang baik untuk lingkungan karena dapat diurai, yang disebut bioplastik yang terbuat dari tepung jagung, kentang, dan tebu. Nah, ini tingkat bahaya dan kesulitan terurai ini juga tinggi. Jadi kayak botol galon berarti ini tingkat kesulitannya sangat tinggi, ya, jadi susah diurai. Oke, jadi itu jenis-jenis plastik. Jadi kita bisa milih mana sih yang plastik yang kira-kira direkomendasikan untuk dipakai. Nah, ini jenis-jenis plastik tadi yang seperti yang sudah disampaikan. Ini contoh yang ada 7 jenis plastik dari label 1 sampai 7. Ini yang
perlu dihindari mana, yang kira-kira sedang bahayanya mana, gini ya. Jadi yang pilihan terbaik itu yang nomor 5 nih. Pilihan terbaik nomor 5 yaitu polipropilen ya, anjuran pemakaian. Ini. Jadi ini yang sulit dihancurkan tuh kan tong sampah dan sebagainya ya, berbahaya, sulit didaur ulang. Banyak sekali kayak PVC itu ke pipa paralon ya, pipa paralon itu juga sulit didaur ulang. Jadi termasuk dari nomor 3. Baik, kita lanjut. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk degradasi atau merombak plastik. Jadi siklus hidup dari plastik ini kita lihat di sini mulai dari puluhan tahun sampai ratusan tahun. Gitu, ya. Di sini seperti kertas plastik itu 20 tahun baru bisa hancur. Cup kopi ya, jadi botol plastik kopi itu 30 tahun. Sedotan itu 200 tahun, ternyata lama sedotan ya. Kemudian pack plastik ini yang suka dipakai untuk aqua ya, ini 400 tahun. Kemudian botol aqua juga ini, botol mineral juga 450 tahun. Ini untuk kopi pad ya, seperti yang suka dipakai untuk agar-agar juga nih 500 tahun. Plastik cup nih 450. Nah, kemudian Pampers ya, Pampers nih Softtek, Pampers, ini ternyata lama sekali nih, 500 tahun. Demikian juga plastik dari sikat gigi, ya, ternyata lama sekali. Nah, jadi bahan apa yang harus digunakan? Nah, sekarang kita lihat dari gambar ini ya. Jadi kita jangan menggunakan ketika pergi shopping, artinya jangan menggunakan tas yang plastik, tetapi gunakanlah tas kain dan yang bisa dipakai untuk berkali-kali. Demikian juga untuk minum, jangan menggunakan plastik, tapi gunakanlah yang sekali yang bahan bisa dipakai berulang-ulang seperti termos. Kemudian makan jangan memakai styrofoam ya, tapi menggunakan misalnya piring kayu atau apapun. Demikian juga sedotan, kalau bisa sedotan dari bambu. Kemudian makanan-makanan kalau bisa jangan beli yang dari plastik, tapi beli dalam kaca ya, yang seperti ada di dalam kaca ini. Jadi ini pilihan kita yang terbaik yang mana. Nah, jadi bagaimana sih pencemaran plastik bisa terjadi ya? Seperti kita ketahui tadi bahwa banyak masyarakat itu membeli banyak plastik, kemudian dipakai minum sekali pakai, kemudian dibuang ya, dibuang kemanapun. Kemudian setelah itu bisa ke tanah, bisa ke air, sehingga kalau di tanah macam mencemari tanah, kalau ke air nanti akan mencemari air. Kemudian di air ada ikan ya, ada ikan atau organisme lainnya, sehingga bisa di sungai, bisa di laut. Nanti pada akhirnya air sungai kan juga menuju ke laut, sehingga selain di sungai, organisme di sungai juga akan menyebabkan bahaya untuk organisme laut. Nah, seperti ini ikan bisa terjerat oleh plastik atau macam-macam. Jadi ini kenapa, bagaimana bisa terjadi pencemaran air di laut, karena ya awalnya dari penggunaan plastik oleh masyarakat secara umum. Nah, apa sih dampak pencemaran dan penggunaan plastik? Yang pertama adalah bisa terjadi pendangkalan sungai dan aliran sungai yang tersumbat. Ketika plastiknya banyak, maka akan menyumbat aliran air, tercemarnya air tanah dan tanah itu sendiri, mengganggu penyerapan air ke dalam tanah, menurunkan kesuburan tanah, membunuh hewan pengurang di dalam tanah seperti cacing, kemudian hewan-hewan dapat terjerat dalam sampah plastik, mengganggu kesehatan hewan dan manusia, serta mengganggu nilai estetika lingkungan. Bisa kita bayangkan kalau lingkungan kita banyak sampah, kan jadi tidak enak dipandang mata. Jadi nilai estetikanya menjadi kurang, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Itu siapa saja sih yang bisa terdampak polusi plastik? Ya. Jadi selain organisme-organisme di perairan, juga bisa organisme di daratan, seperti ikan ya di perairan ini bisa terjerat plastik atau memakan plastik. Kemudian burung-burung ya, burung-burung itu kadang ada
Plastik itu lama-lama akan hancur tapi menjadi remahan-remahan kecil. Nah, dikiranya si burung misalnya disangkanya itu plankton sehingga terminum atau termakan oleh dia, padahal si plastik tersebut itu mengandung racun. Sehingga kalau kita lihat di sini setelah dilakukan pembedahan pada perut burung ternyata isinya adalah plastik semua. Oke. Kemudian apalagi yang terdampak? Contohnya adalah terumbu karang ya. Terumbu karang ini kalau plastiknya sudah sampai ke laut, akan masuk ke daerah terumbu karang, padahal terumbu karang itu merupakan daerah wisata atau daerah yang paling indah di laut. Ya, ini bisa menyebabkan kerusakan hewan-hewan yang ada di terumbu karang ini. Ya. Demikian juga adalah pada penyu laut. Ya. Penyu laut itu sangat senang makanan, yaitu makanan ubur-ubur ya, ubur-ubur yang berenang-renang, yang gelap dan transparan. Nah, ketika ada plastik, disangka ubur-ubur itu adalah disangka si penyu ini adalah ubur-ubur sehingga dia akan makan. Maka setelah makan ya pasti dia akan mengalami gangguan, bisa mengalami kematian. Gitu. Nah, kemudian dampak lain adalah ke manusia. Ya, manusia itu tadi ada bahan kimia yang terpapar, kemudian di dalamnya lihat dari plastik, yang minum air yang terkontaminasi gitu. Ada terjadi penguraian dalam plastik sehingga menyebabkan beberapa hal. Atau ketika si manusia ini memakan ikan yang sudah terkontaminasi plastik, maka akan menyebabkan beberapa penyakit. Contohnya di sini ada beberapa hal yang disebabkan oleh terkontaminasi plastik, itu ada bisa menyebabkan kanker, ada cacat lahir, infertilitas, jadi tidak bisa mempunyai anak ya, infertil, tidak subur, kemudian masalah sistem kekebalan, masalah perkembangan anak, komplikasi kehamilan, penyakit jantung, otak dan hati, diabetes, kemudian keracunan timbal, kadmium dan merkuri. Nah, ini keracunan timbal kadmium itu karena biasanya ada botol-botol bekas bahan berbahaya yang dibuang begitu saja sehingga nanti akan menyebabkan keracunan yang menggunakan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih upaya penanggulangan pencemaran plastik? Jadi kita sudah tahu tadi bahayanya bagaimana, prosesnya bagaimana, kemudian sekarang bagaimana penanggulangannya. Yang pertama adalah bahwa plastik diciptakan tidak untuk dibuang, tapi harus didaur ulang untuk kebaikan manusia. Nah, daur ulang itu membuat sampah memiliki nilai ekonomi, kemudian recycling rate-nya semua jenis sampah pasti 11%, recycling rate RPET itu sekitar 60%, jadi biayanya tuh yang dibutuhkan hanya bisa sedikit gitu ya. Kemudian daur ulang itu menghasilkan produk yang beragam dan bernilai ekonomis. Tadi pasar produk daur ulang lokal dan ekspor itu bisa menghasilkan devisa bagi negara dan menciptakan lapangan kerja. Nah, kemudian mengurangi angka pengangguran karena bisa melakukan tadi melakukan daur ulang, kemudian bisa menyelamatkan lingkungan dari pencemaran. Nah, kemudian apa sih pendekatan pengelolaan sampah yang sederhana gitu ya. Di sini mungkin sering pernah mendengar yang disebut dengan 3R ya, itu reduce, reuse, dan recycle. Nah, reduce itu yaitu dengan cara mengurangi material sehingga kuantitas limbah plastik dapat ditekan jumlahnya. Kemudian reuse itu yaitu menggunakan kembali bahan habis pakai dengan penanganan khusus seperti kemasan mineral cup dan lainnya, sedangkan recycle itu mendaur ulang limbah plastik yang dibuang untuk digunakan kembali ya. Ini banyak sekali yang sudah dilakukan didaur ulang oleh orang-orang yang kreatif, bisa menghasilkan barang-barang yang bernilai ekonomis. Nah, ini reuse, contohnya ada digunakan kembali tadi, identik dengan menggunakan barang tersebut untuk fungsi yang lain tanpa merubah bentuk. Ya, tetap gitu bentuknya, tetapi digunakan untuk kegiatan yang lain, digunakan kembali. Gitu ya. Contoh kalau mengisi air minum menggunakan botol yang sudah tidak dipakai ya sebelumnya, jadi tinggal diisi aja, atau sepatu bekas bisa digunakan untuk pot bunga ya, jadi tidak merubah bentuk, tetap seperti itu. Itu ya reuse ya. Kemudian reduce yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan.
Reduce juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan seperti baju baru, aksesoris tambahan ataupun yang intinya mengurangi kebutuhan ya. Jadi mengurangi gitu. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan cara tadi kalau memang kita punya tas nggak usah lah beli lagi gitu. Pakai aja yang ada. Gitu. Wadah, kantong atau benda yang dapat dipakai beberapa kali atau berulang-ulang. Jadi bisa itu aja. Gitu kan sekarang sudah mulai ya kalau kita belanja di minimarket itu sudah diharuskan bawa tas sendiri gitu ya. Kemudian menggunakan sapu tangan atau sebet kain daripada menggunakan tisu. Karena tisu juga itu bisa merusak lingkungan ya, merusak lingkungan karena tisu diambil dari alam gitu ya dalam proses pembuatannya. Kemudian menggunakan baterai yang dapat di-charge kembali. Kemudian menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. Menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya. Ini reduce ya. Nah, kemudian recycle. Recycle itu berarti dia merubah, mendaur ulang bahan yang sudah menjadi limbah tadi menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Kalau kita lihat di sini beberapa barang ya, contohnya dari plastik kopi, dari plastik bekas sabun, bekas sampo, ini bisa dibuat beberapa macam kebutuhan keluarga gitu ya, yang bisa bernilai ekonomis, atau bisa menjadi hiasan, bisa menjadi pot bunga, bisa menjadi tikar dan lain-lain. Jadi masih banyak yang bisa dilakukan, kreativitasnya banyak sekali. Nah, kemudian alasan kenapa sih harus daur ulang gitu. Jadi ternyata plastik itu diciptakan tidak untuk dibuang tapi didaur ulang untuk kebaikan manusia. Jadi membuat sampah memiliki nilai ekonomi, menghasilkan produk yang beragam, kemudian pasar produk daur ulang lokal dan ekspor itu menghasilkan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran serta menyelamatkan lingkungan dari pencemaran ya. Nah, sekarang apa sih dari semua yang sudah kita bahas tadi, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jadi yang mulai sekarang katakan tidak pada plastik gitu ya. Jadi bawalah tas belanja yang bisa digunakan kembali, hindari tempat atau wadah makan dan minum dari plastik, kemudian hentikan kebiasaan makan permen karet nih, karena permen karet terbuat dari karet sintetis dari plastik itu dapat kalau tertelan bisa berbahaya ya karena mengandung beberapa zat di dalamnya. Kemudian ajaklah keluarga, teman, atau kelompok untuk bersama-sama menanggulangi pencemaran plastik dengan mulai dari diri sendiri, kemudian diajak bersama keluarga, kemudian diajak bersama kelompok, jadi lama-kelamaan paling tidak bisa mengurangi pencemaran plastik tadi. Nah, jadi kita kalau segala sesuatu dilakukan bersama, ya saya kira kita pasti bisa. Jadi mulai sekarang kita tekadkan niat kita bagaimana menjaga lingkungan karena bumi kita itu cuma satu ya. Kalau kita tidak menjaga siapa lagi? Jadi untuk itu saya kira mari kita sama-sama untuk mencoba peduli terhadap lingkungan karena kita harus dimulai dari etika lingkungan. Etika itu harus dimulai dari sendiri, di mana kita mempunyai etika dan norma berbuat apa-apa terhadap bersikap terhadap lingkungan. Jadi karena jangan sampai generasi kita yang akan datang mendapatkan lingkungan itu rusak. Kita yang wajib memelihara karena manusia itu bisa sebagai pembentuk lingkungan maupun perusak lingkungan. Tinggal kita pilih yang mana. Gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan semuanya, ya, khususnya adik-adik siswa-siswi di SMP Mijan ini, dan untuk kedepannya sehingga timbul rasa kepedulian terhadap lingkungan karena sebagai pelajar kita harus punya tekad ataupun semangat yang tinggi sebagai generasi penerus bangsa. Baik, demikian saya kira cukup untuk paparan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.